Shalom saudaraku, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dengan judul Hatimu Sedang Diintip bersama saya Fani Paendong. Setiap hari kita berhadapkan dengan begitu banyaknya pilihan untuk dapat menjaga hati atau sebaliknya mengizinkan tawaran-tawaran dunia masuk dan mengotori hati kita. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat marah dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita tentunya sudah seringkali membaca cerita tentang Kain dan Habel. Mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Namun persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Kain iri karena Habel persembahannya diterima oleh Allah. Hati manusia menyimpan segala sesuatu, baik itu yang benar maupun yang salah. Dalam hati kita ada begitu banyak pilihan untuk melakukan yang baik atau yang salah. Akan menjadi sia-sia ibadah kita dan pelayanan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan jika di dalam hati kita masih tersimpan iri hati. Kita iri terhadap keberhasilan, kesuksesan orang lain. Kita iri karena apa yang dikerjakan orang lain lebih baik, lebih diindahkan daripada pekerjaan kita. Bahkan amarah terhadap perilaku perbuatan orang-orang sekitar kita. Kekecewaan, cemburu, ketakutan, hingga kekhawatiran. Hal-hal itulah yang mengotori hati kita. Kain mempersembahkan korban dengan kondisi hati yang terluka, dengan kondisi hati yang tidak baik, tidak benar terhadap adiknya sendiri, yaitu Habel, yang seharusnya dia jaga, dia lindungi. Tanpa disadari, kita sering mengalami kekecewaan dan sakit hati justru dari orang-orang terdekat. Kita sakit hati, kecewa terhadap orang tua,
sakit hati atau kecewa terhadap suami atau istri, atau mungkin sakit hati terhadap teman-teman, rekan kerja, rekan pelayanan, menjadi sangat penting bagi kita untuk dapat mengontrol pintu hati, membuka dan menutup apa saja yang patut diterima masuk ke dalam hati kita. Kita yang memegang kendali, mengontrol hati kita. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Setelah ayat tersebut berkata jagalah hatimu, barulah muncul ayat selanjutnya untuk menjaga mulut, menjaga mata, bahkan menjaga kaki kita, menjaga langkah kita. Penting hati kita untuk dapat mengendalikan seluruh organ tubuh kita, termasuk di dalam pikiran kita, perkataan, dan cara kita memandang sesuatu. Biarlah lewat renungan firman Tuhan hari ini kita sungguh-sungguh menjaga hati kita, karena hatiku dan hatimu sedang diintip. Ada sesuatu yang ingin mengotori, ingin merusak apa yang kita sudah bangun bersama-sama dengan Tuhan. Mari jaga hati, minta Roh Kudus tuntun kita, maka saya dan saudara pasti bisa mengalahkannya. Amin.